Sosok Buya Hamka, dari tak tamat sekolah hingga jadi pahlawan nasional. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Buya Hamka. Kita mengenal banyak mubalik dan dai kondang yang dikenal punya nama akronim. Ada UAS, Ustadz Abdul Somad; UAH, Ustadz Adi Hidayat; UFS, Ustadz Fahmi Salim; UIM, Ustadz Yusuf Mansur, dan lain sebagainya. Siapa yang pertama kali punya nama akronim di kalangan mubalik, dai atau ustadz? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik channel ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah seorang tokoh yang sangat penting, yang tentunya namanya ini sudah tidak asing di telinga kita. Dia adalah sosok yang tidak pernah menamatkan bangku sekolah, namun di depan namanya berjajar gelar profesor dan doktor. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut seperti apa kisahnya, pastikan dulu untuk subscribe channel ini, ya, Mirasarini, dan klik juga tanda loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. So, pastikan juga untuk follow Instagram aku dengan nama yang sama, Mirasarini. Tren penamaan mubalik membuat nama akronim bukan hal baru. Penggunaan nama singkatan pertama kali adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama Muhammadiyah yang kita kenal dengan nama Buya Hamka. Buya Hamka lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, dan ia meninggal di Jakarta di tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Sedangkan mengenai panggilan Buya kepadanya merupakan suatu panggilan terhadap orang Minangkabau, yakni Abi, Abuya dalam bahasa Arab yang artinya ayahku, atau panggilan akrab terhadap seseorang yang dihormati. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, anak pasangan Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan nama Haji Rasul dan Sofia. Adik-adik Hamka bernama Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Muti. Haji Rasul menikahi Safiyah setelah istri pertamanya Raihana yang merupakan kakak Safiyah meninggal di Mekah. Raihana memberi Hamka seorang kakak tiri yang bernama Fatimah yang kelak menikah dengan Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Namun sayangnya Haji Rasul bercerai dengan Safiyah dan Haji Rasul menikah lagi dengan Siti Hindun dan memberi Hamka seorang adik tiri bernama Abdul Wadud Karim Amrullah atau Auka. Kembali ke Minangkabau setelah belajar kepada Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Haji Rasul memimpin gelombang pembaruan Islam menentang tradisi adat dan amalan tarekat. Walaupun ayahnya sendiri Muhammad Amrullah adalah seorang pemimpin tarekat Naqsabandiyah, istri Amrullah, anduang bagi Hamka, bernama Siti Tarsawa, adalah seseorang yang mengajarkan tari, nyanyian, dan pencak silat. Bersama anduangnya mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam Minangkabau. Ayahnya sering bepergian untuk berdakwah. Saat berusia 4 tahun, Hamka mengikuti kepindahan orang tuanya ke Padang Panjang. Di sana ia belajar membaca Al-Quran dan bacaan sholat di bawah bimbingan Fatimah, kakak tirinya. Memasuki umur 7 tahun, Hamka masuk ke sekolah desa. Pada tahun 1916, Zainuddin Labai El-Yunusi membuka sekolah agama Diniyah School, menggantikan sistem pendidikan tradisional berbasis surau. Sambil mengikuti pelajaran setiap pagi di sekolah desa, Hamka mengambil kelas sore di Diniyah School. Kesukaannya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Pada tahun 1918, Buya Hamka berhenti dari sekolah desa setelah melewatkan 3 tahun belajar. Karena menekankan pendidikan agama, Haji Rasul memasukkan Buya Hamka ke Tawalib. Sekolah itu mewajibkan murid-muridnya menghafal kitab-kitab klasik, kaidah mengenai nahwu dan ilmu saraf. Setelah belajar di Diniyah School setiap pagi,
Hamka menghadiri kelas tawalib pada sore hari dan malamnya kembali ke surau. Namun sistem pembelajaran di tawalib yang mengandalkan hafalan membuatnya jenuh. Kebanyakan murid tawalib adalah remaja yang lebih tua dari Hamka. Karena beratnya materi yang dihafalkan dari pelajaran yang diikutinya, ia hanya tertarik dengan pelajaran arut yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab. Kendati kegiatannya dari pagi sampai sore hari dipenuhi dengan belajar, Hamka kecil terkenal sangat nakal. Ia sering mengganggu teman-temannya jika kehendaknya tidak dituruti. Karena gemar menonton film, Hamka pernah mengelabui ayahnya. Diam-diam tidak datang ke surau untuk mengintip film bisu yang sedang diputar di bioskop. Saat berusia 12 tahun, Buya Hamka menyaksikan perceraian orang tuanya. Walaupun ayahnya adalah penganut agama yang taat, kerabat dari pihak ibunya masih menjalankan praktik adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hari-hari pertama setelah orang tuanya bercerai, Buya Hamka tak masuk sekolah. Ia menghabiskan waktu bepergian mengelilingi kampung yang ada di Padang Panjang. Ketika berjalan di pasar, ia menyaksikan seorang buta yang sedang meminta sedekah. Buya Hamka yang iba menuntun dan membimbing peminta itu berjalan ke tempat keramaian mendapatkan sedekah, hingga mengantarkannya pulang. Namun ibu tirinya marah saat mendapati Buya Hamka di pasar pada hari berikutnya. "Apa yang awak lakukan itu memalukan ayahmu," ujar sang ibu tiri. Buya Hamka sempat membolos selama 15 hari berturut-turut sampai seorang gurunya di tawalib datang ke rumahnya untuk mengetahui keadaan Hamka. Mengetahui Hamka membolos, ayahnya marah dan menamparnya. Dibayang-bayangi ketakutan terhadap ayahnya, Buya Hamka kembali memasuki kelas belajar seperti biasa. Pagi belajar di sekolah diniyah, pulang sebentar, berangkat ke tawalib dan kembali ke rumah menjelang maghrib untuk bersiap pergi mengaji. Sejak ia menemukan bahwa gurunya Zainuddin Lapai El-Yunusi membuka bibliotek perpustakaan persewaan buku, Buya Hamka sering menghabiskan waktunya membaca. Melalui buku-buku pinjaman, ia membaca karya sastra, terbitan Balai Pustaka, cerita Cina, dan karya terjemahan Arab. Setelah rampung membaca, Buya Hamka menyalin versinya sendiri. Ia pernah mengirim surat cinta yang disadurnya dari buku-buku kepada teman perempuan sebayanya. Karena kehabisan uang untuk menyewa, Hamka menawarkan diri kepada percetakan milik Bagindo Sinaro, tempat koleksi buku, diberi lapisan karton sebagai pelindung untuk mempekerjakannya. Ia membantu memotong karton, membuat adonan lem sebagai perekat buku, sampai membuatkan kopi, tetapi sebagai upahnya ia meminta agar diperbolehkan membaca koleksi buku yang akan disewakan. Dalam waktu 3 jam sepulang dari diniyah sebelum berangkat ke tawalib, Buya Hamka mengatur waktunya agar punya waktu membaca. Karena hasil kerjanya yang rapi, ia diperbolehkan membawa buku baru yang belum diberi karton untuk dikerjakan di rumah. Namun karena Hamka sering kedapatan membaca buku cerita, ayahnya menanyakan kepada dirinya apakah akan menjadi orang alim nanti atau menjadi orang tukang cerita. Setiap mengetahui ayahnya memperhatikan, Buya Hamka meletakkan buku cerita yang dibacanya, mengambil buku agama sambil berpura-pura untuk membaca. Permasalahan keluarga membuat Hamka sering bepergian jauh seorang diri. Ia meninggalkan kelasnya di diniyah dan tawalib, melakukan perjalanan ke Maninjau untuk mengunjungi ibunya. Hamka didera kebingungan untuk memilih tinggal dengan ibu atau ayahnya. Pergi ke rumah ayah, bertemu ibu tiri. Ke rumah ibu ada ayah tiri. Mengobati hatinya, Buya Hamka kecil mencari pergaulan dengan anak-anak muda Maninjau. Ia belajar silat dan randai, tetapi yang disenanginya adalah mendengar kaba, kisah-kisah yang dinyanyikan bersama alat-alat musik tradisional Minangkabau. Ia berjalan lebih jauh sampai ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh, sempat bergaul dengan penyambung ayam dan joki pacuan kuda. Hampir setahun ia terlantar hingga saat ia berusia 14 tahun. Ayahnya merasa resah dan mengantarnya pergi mengaji kepada ulama Syekh Ibrahim Musa di Parapek, sekitar 5 km dari Bukit Tinggi. Di Parapek, untuk pertama kalinya Hamka hidup mandiri. Di Parapek, Hamka remaja belajar memenuhi kebutuhan harian sebagai santri. Meskipun belajar menyesuaikan diri, Buya Hamka masih membawa kenakalannya. Buya Hamka pernah usil menakuti penduduk sekitar asrama yang mengaitkan wabah demam Parapek dengan keberadaan hantu yang berwujud seperti harimau.
Karena tak percaya dan ingin membuktikan bahwa hal tersebut hanya tahayul, ia menyamar menyerupai ciri-ciri hantu pada malam hari. Dengan menggunakan sorban dan mencoret-coret mukanya dengan kapur, Buya Hamka berjalan keluar asrama. Orang-orang yang melihat dan ketakutan berencana membuat perangkap keesokan hari. Tetapi Buya Hamka segera memberitahu teman seasramanya tentang keusilannya, meyakinkan bahwa hantu itu tidak ada. Selama berasrama, Buya memanfaatkan hari Sabtu yang dibebaskan untuk keluar dengan pergi berkeliling kampung sekitar Parapet. Karena tertarik mendengar pidato adat, Hamka sering menghadiri pelantikan-pelantikan penghulu. Saat para tetua adat berkumpul, ia mencatat sambil menghafal petikan-petikan pantun dan diksi dalam pidato adat yang didengarnya. Demi mendalami minatnya, ia mendatangi beberapa penghulu untuk berguru. Buya Hamka sering menempuh perjalanan jauh sendirian, berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau. Ayahnya memberinya julukan si Bujang Jawa karena ia selalu menjauh dari orang tuanya sendiri. Dalam usia baru menginjak 15 tahun, Buya Hamka telah berniat pergi ke Pulau Jawa. Ia melarikan diri dari rumah tanpa diketahui ayahnya dan hanya pamit kepada anduangnya yang ada di Maninjau. Dari Maninjau, Buya Hamka memulai perjalanan dengan bekal ongkos pemberian anduangnya. Ia menempuh perjalanan melalui darat dengan singgah terlebih dahulu di Bengkulu. Berencana menemui kerabat satu suku dari ibunya untuk meminta tambahan ongkos. Namun dalam perjalanannya, Buya Hamka didera penyakit beruntun. Ia ditimpa penyakit malaria saat sampai di Bengkulu. Dalam kondisi sakit dan di tubuhnya mulai diserang cacar, Buya Hamka meneruskan perjalanannya ke Napal Putih dan bertemu kerabatnya. Setelah 2 bulan meringkuk menunggu kesehatannya pulih, kerabatnya memulangkan Hamka ke Maninjau. Bekas luka cacar menyisakan bopeng di sekujur tubuhnya membuat Hamka remaja minder dan dicemooh oleh teman-temannya. Pada Juli 1924, Hamka kembali memulai perjalanannya ke Jawa. Ia menumpang di rumah Marah Intan sesama perantau Minang dan bertemu adik ayahnya Jafar Amrullah di Yogyakarta. Pamannya itu membawanya ke tempat Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Al-Quran. Buya Hamka menemukan keasikan belajar dengan Ki Bagus yang mengupas makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Dari Ki Bagus, Buya Hamka mengenal Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggota. Melalui kursus yang diadakan Sarekat Islam, ia menerima ide-ide tentang gerakan sosial dan politik. Di antara gurunya waktu itu adalah Hos Cokroaminoto, guru para pendiri bangsa, dan Surya Pranoto. Setelah melewatkan waktu 6 bulan di Yogyakarta, Buya Hamka ke Pekalongan untuk bertemu dan belajar kepada kakak iparnya, Ahmad Rashid Sultan Mansur. Pertemuannya dengan Sultan Mansur mengukuhkan tekadnya untuk terjun dalam perjuangan dakwah. Dari kakak iparnya, Hamka mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pertemuan Muhammadiyah dan berlatih berpidato di depan umum. Di Pekalongan, Buya Hamka bertemu ayahnya yang urung berangkat ke Mesir setelah ditundanya Kongres Kekhalifahan Internasional. Kegiatan Muhammadiyah menarik perhatian Haji Rasul sehingga saat kembali ke Minangkabau bersama Jafar Amrullah dan Marah Intan, Haji Rasul kemudian menginisiasi pendirian Muhammadiyah di Sungai Batang. Perkumpulan yang telah berdiri lebih dulu bernama Sendi Aman bertukar nama menjadi Muhammadiyah untuk diakui sebagai cabang dari Yogyakarta. Dari sinilah Muhammadiyah menyebar ke seluruh daerah Minangkabau dengan bantuan bekas murid-muridnya. Dalam rangka mempersiapkan mubalik dan guru Muhammadiyah, Haji Rasul menggerakkan murid-murid Tawalib membuka tablik Muhammadiyah di Sungai Batang. Dari kesibukannya menulis dan menyunting naskah pidato, Hamka mulai mengetahui dan menuangkan kemampuannya dalam menulis. Namun karena alasan keuangan, penerbitan Katibul Ummah hanya bertahan 3 nomor. Usaha memperkenalkan Muhammadiyah ke daerah Minangkabau memperoleh banyak tantangan dari kalangan Tawalib yang telah dipengaruhi komunis. Pada penghujung 1925, pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta mengutus Sultan Mansur ke Minangkabau. Sejak itu, Buya Hamka selalu mendampingi Sultan Mansur berdakwah dan merintis cabang Muhammadiyah bersama Sultan Mansur. Ia ikut mendirikan Muhammadiyah di Pagar Alam, Makitan, dan Kurai Taji. Ketika Syekh Jalaluddin Rajo Endah IV angkat menggantikan Syekh Muhammad Jamil Jahu sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang, Hamka diangkat sebagai Wakil Ketua. Penerimaan saat pulang dari ibadah haji meskipun disambut baik saat kepulangannya, Hamka dianggap hanya sebagai tukang pidato daripada ahli agama di kampung halapannya.
Dalam membacakan ayat atau kalimat bahasa Arab, Buya Hamka dinilai tidak fasih karena tidak memahami tata letak bahasa, nahwu, dan saraf. Kekurangannya dikaitkan karena ia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di Tawalik. Menembus rasa bersalah, Hamka bersedia memenuhi permintaan ayahnya untuk dinikahkan. Ia menikah dengan Siti Raham pada 5 April 1929. Hamka menikahi Siti Raham. Ia menjadi ayah dari 12 anak, 2 di antara mereka meninggal saat masih balita. Sampai Mei 2013, Hamka memiliki 31 cucu dan 44 cicit. Ketika menikah dengan Siti Raham, Hamka berusia 21 tahun, sementara Raham masih berusia 15 tahun. Raham adalah anak dari salah seorang saudara laki-laki ibunya. Setelah Raham meninggal pada 1 Januari 1972, Hamka menikahi Siti Khadijah asal Cirebon pada Agustus 1973. Selain itu, sebagai seorang mamak dalam hubungan kekerabatan masyarakat Minang, Hamka pada saat bersamaan memiliki tanggung jawab terhadap kemenakan dan saudara perempuannya. Anak pertama Hamka bernama Hisham meninggal dalam usia 5 tahun. Anak ketiga Hamka, Rusdi, dilahirkan di kamar asrama Kuliatul Mubalik, Padang Panjang pada 1935. Berbeda dengan keturunan Minang yang pandai berdagang, Hamka tidak mewarisi bakat berbisnis di tengah kondisi kekurangan. Hamka memilih bekerja di Medan untuk pedoman masyarakat pada 1936. Jadi Ketua Umum Muhammadiyah setelah 3 bulan menikah, Buya Hamka bersama istrinya pindah ke Padang Panjang dalam kepengurusan Muhammadiyah. Dia menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Padang Panjang dan merangkap sebagai pimpinan tabligh school setingkat madrasah sanawiyah yang diadakan Muhammadiyah. Pengajarannya menempati gedung Muhammadiyah di Guguk Melintang setiap Selasa malam dan dihadiri banyak orang. Sebagai wadah pembentukan kader-kader Muhammadiyah, mata pelajaran tabligh school berkisar tentang kepemimpinan, strategi dakwah, dan penyebaran dakwah Muhammadiyah. Buya Hamka mengajar bersama Sultan Mansur dan Sultan Mangkuto. Caranya mengajar dianggap baru, berbeda dengan yang lain. Salah seorang muridnya, Malik Ahmad, kelak menjadi salah satu pimpinan Muhammadiyah. Ketika diadakannya Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo pada awal 1929, Buya Hamka datang sebagai peserta. Sejak itu ia tak pernah mengabsen menghadiri Kongres Muhammadiyah berikutnya. Kembali ke Padang Panjang pada 1934, Malik diserahi untuk memimpin Kuliatul Mubalikin sebagai ganti tabligh school yang mengalami kemunduran sepeninggalnya. Dengan lama belajar 3 tahun, lembaga ini dimaksudkan untuk menyiapkan mubalik dan guru sekolah menengah tingkat sanawiyah. Melalui Kuliatul Mubalik, ia mengajarkan murid-muridnya berpidato dan mengarang. Pada 1934, ia diangkat menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Menulis pada pedoman masyarakat dari pengalamannya di Padang Panjang dan Makassar, Hamka merasa bakatnya sebagai pengarang lebih baik ia manfaatkan ketimbang menjadi guru. Pada Januari 1936, Hamka berangkat ke Medan mempelopori jurnalistik Islam dan menekuni karang mengarang. Ia memenuhi permintaan Muhammad Rosani, tokoh Muhammadiyah Bengkalis, untuk memimpin pedoman masyarakat di bawah Yayasan Al-Busra pimpinan Asbiran Yaakob. Majalah itu mengupas pengetahuan umum agama dan sejarah melalui kedudukannya sebagai pemimpin redaksi. Hamka menjalin hubungan intelektual dengan sejumlah tokoh pergerakan. Pada Februari 1936, ia menyindir sikap pemerintah kolonial terhadap Hatta dan Zahrir dengan mengasingkan mereka ke Boven-Digol. Melalui pedoman masyarakat pula, Malik untuk pertama kalinya memperkenalkan nama pena yang bernama Hamka. Hamka mengisi beberapa rubrik dan menulis cerita bersambung, mengangkat masalah penggolongan dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan harta pangkat dan keturunan. Ia menulis di bawah lindungan Ka'bah, Hamid terhalang menikahi Zainab karena perbedaan status antara kedua keluarga. Melihat adanya masyarakat yang luas, Balai Pustaka menerbitkan di bawah lindungan Ka'bah pada 1938. Setelah di bawah lindungan Ka'bah, Hamka menulis tenggelamnya kapal Van der Weyden tentang percintaan antara Zainuddin dan Hayati yang terhalang adat dan berakhir dengan kematian. Negeri Minangkabau ada. Besok hari Senin ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus kepada kapal Van der Weyden. Kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampung. Namun sejumlah pembaca Muslim menolak Van der Weyden karena menurut mereka seorang ulama tak pantas menulis roman percintaan.
Ia pernah dijuluki Kiai Cabul. Pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan setelah Jepang mengambil alih kekuasaan penjajah Belanda dan menduduki Medan pada 13 Maret 1942, kedudukan Hamka sebagai tokoh Muhammadiyah menjadi perhatian Jepang. Pada 1944, Jepang mengangkatnya menjadi anggota Chuo-Sangi, yaitu menjadi penasehat dari Chuokan Sumatera Timur Letnan Jenderal T. Nakashima. Hamka mengungkapkan bahwa bulan Agustus sampai Desember 1945 adalah masa yang paling pahit selama hidupnya, berada di tengah kebencian dan penghinaan. Hal ini membuatnya meninggalkan Medan dan kembali ke Padang Panjang. Kembali ke Sumatera Barat, Hamka menulis untuk membuktikan bahwa dirinya bukan kaki tangan penjajah. Ketika berlangsung konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang pada 22 Mei 1946, Hamka terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, menggantikan S.Y. Sultan Mangkuto yang diangkat menjadi Bupati Solo. Kiprah Hamka dalam perjuangan nasional kian meningkat berbarengan dengan terjadinya Perang Revolusi menentang kembalinya Belanda ke tanah air. Saat tentara Belanda menduduki Padang Panjang tahun 1948, Hamka mengungsikan keluarganya ke Sungai Batang selama berbulan-bulan. Hamka tak bertemu anak-anaknya. Berpindah ke Jakarta pada bulan Desember 1949, Hamka pindah bersama keluarganya ke Jakarta. Ia semula menyewa rumah milik keluarga Arab di Jalan Tua, Kebun Jeruk. Untuk memulai hidup, Hamka mengandalkan honorium buku-bukunya yang diterbitkan di Medan, sambil mengirim tulisan untuk surat kabar Merdeka dan majalah Pemandangan. Dalam surat kabar abadi, Hamka mengasuh rubrik dari Perbendaharaan Lama yang terbit dalam edisi minggu. Beberapa karangannya sempat terbit di majalah Mimbar Indonesia yang dipimpin Habib Yasin dan majalah Hikmah. Ia diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama yang pada waktu itu menterinya dipimpin Kiai Haji Wahid Hasyim. Ia diserahi tugas mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam, di antaranya Universitas Islam Jakarta, PT AIN Yogyakarta yang sekarang UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Universitas Muslim Ujung Pandang. Hamka banyak diundang ke berbagai tempat untuk ceramah. Pada 1950, usai menunaikan ibadah haji, Hamka mengunjungi beberapa negara Arab dan mendapatkan banyak inspirasi untuk menulis. Ia menulis 3 romannya, yakni Mandi Cahaya, Di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Jajah. Sejumlah konferensi internasional mendapuk Hamka sebagai pembicara mewakili Indonesia. Pada 1952, ia mendapat undangan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengadakan kunjungan ke negara itu. Dari kunjungannya, ia mengarang buku 4 bulan di Amerika pada 1953 yang mengikuti misi kebudayaan RI ke Muang Thai dipimpin Ki Mangunsarkoro. Pada 1954, ia berangkat ke Burma mewakili Departemen Agama dalam perayaan 2000 tahun wafatnya Siddhartha Gautama. Berstatus sebagai pegawai pemerintah, Hamka pada saat yang sama terjun dalam kancah politik. Ia bergabung dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat dengan Masyumi yang menginginkan perjuangan Islam melalui mekanisme konstitusional. Namun, aktivitasnya di dunia politik belakangan menyebabkannya harus mengundurkan diri sebagai pegawai Departemen Agama. Soekarno meminta para pegawai untuk memilih tetap menjadi pegawai atau anggota partai. Pada pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituen mewakili Jawa Tengah. Dalam sidang-sidang konstituen, ia menyampaikan pidato tentang bahasa, hak-hak asasi manusia, dan dasar negara. Hamka tampil sebagai salah seorang penanggap pidato Presiden Soekarno berjudul Republika, yang mengajak kembali ke Undang-Undang 1945 dan ide Kabinet Kaki 4. Ia menolak gagasan Presiden Soekarno yang akan menerapkan demokrasi terpimpin. Ketika terjadi perdebatan mengenai dasar negara, Hamka bersama Muhammad Nasir, Muhammad Roim, dan Isa Ansari secara konsisten memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Hamka mengusulkan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kembali kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Jakarta, perdebatan itu berujung pada dikeluarkannya dekret Presiden. Membangun Masjid Agung Al-Azhar pada tahun 1956, Hamka membangun sebuah rumah kediaman untuk anak dan istrinya di Jalan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam satu pertemuan, ia menyarankan agar masjid itu dibangun terlebih dahulu dan juga menyarankan agar bangunannya disertai dengan ruang kantor, ruang pertemuan, dan ruang perkuliahan yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.
Sebelum pembangunan masjid itu selesai, Hamka menghadiri undangan sebuah konferensi Islam dari Universitas Punjab di Lahore, Pakistan pada Januari 1958. Ia hadir sebagai delegasi Indonesia dalam simposium Islam di Lahore bersama Hasbi As-Siddiq dan Kiai Haji Anwar Musadat. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir sebagai tamu kenegaraan bersamaan dengan Soekarno yang kebetulan ketika itu sedang berkunjung ke Mesir. Hamka tetap berjuang agar Islam tetap menjadi negara. Bahkan saking kerasnya dalam memperjuangkan Islam, hubungan Hamka dan Soekarno menjadi dingin. Februari 1964, Hamka sebenarnya sudah pensiun dari kegiatan politik, namun fitnah keji terus berdatangan. Bahkan salah satunya Hamka dituduh terlibat gerakan anti Soekarno yang disingkat dengan GAS, yang bertujuan membuat gerakan makar kepada pemerintah. Hamka kemudian atas perintah Soekarno ditangkap dan sempat mengalami pemeriksaan di Sukabumi. Hamka juga sempat dipindahkan ke beberapa tempat hingga akhirnya ditahan di Megamendung dan kemudian dipindahkan lagi ke rumah tahanan Rawamangun, Jakarta Timur. Hamka baru dibebaskan 2 tahun kemudian, tepatnya 21 Januari 1966. Setelah keluar dari penjara, Hamka kembali menggeluti aktivitasnya sebagai pendakwah dan penulis di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Minggu 21 Juni 1970, Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, wafat. Meski pernah berseteru dan berbeda pandangan dengan Hamka, Soekarno ternyata masih menganggap jika Hamka adalah sahabatnya. Wasiat terakhir Soekarno adalah meminta Hamka untuk menyolatkan jenazahnya. Permintaan itu dipenuhi Hamka tanpa mengingat bahwa sahabatnya itu pernah memenjarakannya. Hamka tetap bersedia pergi ke Wisma Yaso, tempat jenazah Soekarno akan disolatkan. Akhirnya Hamka berhasil memenuhi wasiat terakhir sahabatnya itu. Waktu itu banyak yang memuji Hamka karena masih mau menyolatkan jenazah Soekarno. Namun Hamka mengatakan bahwa Soekarno adalah seorang Muslim yang jasanya sangat besar kepada negara ini. Setelah Buya Hamka meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pada tahun 2011 pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada ulama asal Sumatera Barat ini. Oke guys, demikian cerita lengkap tentang perjalanan seorang Buya Hamka, seorang putra asli Minangkabau. Gimana menurut kamu? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Semoga informasi ini semakin menambah wawasan kamu semua. Jika suka video ini silahkan di like, share juga, serta jangan lupa untuk pastikan ditekan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum.